شور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعاء لا يستجاب له رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan Allah karuniai kita istiqomah sampai husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa yang barusan kita baca bersama-sama. Tapi harus jemaah ketahui, bacaan zikir pagi bukan hanya tadi. Itu kan sebagian kecil. Jadi bacaan zikir pagi bukan hanya tadi itu. Tadi cuma sebagian kecil. Ada yang Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau yang tadi dibaca itu ada hadis-hadisnya, tapi baru sebagian kecil dari zikir pagi. Makanya jemaah jangan berhenti, nanti mungkin tambahkan supaya bisa kita berzikir pagi. Di antaranya ayat kursi, muawwizatain, al-ikhlas. Di antaranya juga ada bacaan-bacaan dari potongan-potongan surah dalam Al-Quran. Zikir pagi jemaah. Mudah-mudahan siapa yang mengamalkan, Allah akan senantiasa lindungi dia insyaAllah. Mari kita tilawah Ali Imran ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا
وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Terakhir, dzalika natlu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu dan mengangkat kamu kepadaku ke langit. Ini tentang warafi'uka, kami ambil kamu wahai Isa ke langit dari kejaran-kejaran orang-orang yang zalim, dan kami jadikan orang yang menyerupaimu di tangkap mereka, yang kita kenal namanya Yudas Iskariot itu. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkanmu, mengangkat kamu kepadaku ke langit, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir yang berusaha menyakitimu, mengejar-ngejarmu, menzalimimu, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian hanya kepadakulah kamu kembali, lalu Allah mengutus di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Allah siksa mereka dengan siksa yang amat keras. Di dunia mereka disiksa oleh Allah, di akhirat mereka disiksa oleh Allah, dan mereka tidak memperoleh penolong. Ayat berikutnya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala-pahala atas apa yang mereka amalkan. Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ayat terakhir yang kita baca, demikianlah kisahnya Nabi Isa, kami beritahu kepada kalian agar menjadi bukti kerasulan dan membacakan Al-Quran dengan penuh hikmah. Kalimat mutawaffika, sesungguhnya Allah akan menyampaikan kepadamu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keimanan kaum muslimin, kita betul-betul yakin bahwa Nabi Isa diangkat kepada Allah, akan diturunkan oleh Allah di waktu di mana Allah berkehendak Nabi Isa turun ke dunia, punya tugas membunuh Dajjal, memusnahkan babi. Dan Nabi Isa ketika turun di dunia mengikuti syariat siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Quran surah Al-An'am ayat 60, tafsir Quran bil Quran. Di mana Allah berfirman, dan dialah Allah yang menidurkan kalian di malam hari. Dan bukankah Allah juga yang menidurkan daripada Ashabul Kahf? Ashabul Kahf selama kurang lebih daripada sekitar 300-an tahun. 309 tahun. Nabi juga yang menidurkan banyak orang dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa sadar mereka berpindah. Nabi juga yang membuat kita tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu itu sebagai tempat istirahatmu dari lelahmu mengejar aktivitas-aktivitas yang engkau lakukan di dunia. Jadi tidur itu karunia dari Allah. Ada yang tidurnya beberapa menit, ada yang tidurnya beberapa hari, ada yang bahkan ditidurkan oleh Allah bertahun-tahun lamanya, ada yang bahkan ditidurkan oleh Allah, Allah angkat ke langit sampai ratusan ribuan tahun, bahkan sampai waktu yang belum Allah tentukan, tapi Allah yakinkan pada kita akhir zaman nanti ketika Dajjal turun, Nabi Isa akan Allah turunkan kembali untuk membunuhnya. Jadi begitu jemaah. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Loh, emang dia gak tua ya? Wa nuqallibuhum qalbuhum. Kami bolak-balikan mereka pada tidurnya mereka, dan kuasa kami 309 tahun. Ashabul Kahf, Ashabul Kahfi tidur, sedikit pun mereka tidak berubah menjadi tua. Lalu mereka saling bertanya satu sama lain. Kam labis, berapa hari kita tidur nih? Qalu labistu yauman au ba'dha yaum. Kayaknya tidurnya kita itu paling cuma sehari. Enggak. Ba'dha yaum, setengah hari kok.
Padahal mereka tidur berapa? 309 tahun. Lalu mereka diutus salah seorang di antara mereka dari beberapa orang Ashabul Kahf, jajan deh kalau bahasa kitanya ya. Yuk beli deh sesuatu. Akhirnya mereka beli sesuatu. Begitu transaksi pembayaran, kaget mereka. Ini kamu datang dari mana? Ini kan uangmu adalah uang raja zaman 300 tahun lalu. Loh, emang sekarang apa gambar seperti apa? Oh, rajanya udah ganti. Kemana raja yang engkau sebut barusan? Oh, raja yang itu sudah mati. Akhirnya dia pulang, dia beritahu sama kawan-kawannya, "Wahai kawan-kawan, kita sudah tidur terlampau lama, 300 tahun lebih kita tidur. Dan cara Allah, kuasa Allah, mereka tidak menua. Mereka tetap sehat, mereka tetap terjaga oleh Allah. Dan sekali lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir." Gampang bagi Allah ya jemaah menidurkan 300 tahun atau lebih. Gampang bagi Allah ya jemaah meniupkan di dalam janin, meniupkan di dalam rahim seorang perempuan sebuah janin tanpa perempuan itu disentuh oleh laki-laki. Gampang juga ya jemaah. Atas apapun yang kita impikan, harapkan, pasti Allah perkenankan. Karena Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun tidur beliau berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah itu kalau bangun tidur doanya adalah alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, alladzi yang telah ahyana menghidupkanku ya Allah, ba'dama amatana setelah aku mati ya Allah, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada engkaulah kami kembali. Makna apa yang Nabi doakan barusan itu adalah pertanda bahwa setiap siapapun yang tidur sebenarnya dia lagi dimatikan oleh Allah. Kita jemaah, semalam itu kita baru mati. Karena Nabi bersabda ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah, engkau hidupkan kami kembali setelah kemarin kami mati. Beberapa menit, beberapa detik, beberapa menit, beberapa jam, beberapa saat. Lalu Allah kembalikan roh kita ke dalam jasad sampai kita hari ini bisa berbicara kembali, beraktivitas kembali. Ada berapa banyak orang tidur lalu tak terbangun kembali? Ada. Tapi Allah pilih kita bisa hidup kembali. Allah ingin kita memperbaiki diri. Karenanya Nabi doanya alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gimana manusia gak mau siap-siap sedangkan malam itu adalah malam terakhirnya boleh jadi. Gimana manusia gak mau prepare jamaah berbanyak atau memperbanyak beramal salih sedangkan malam saat dia tidur boleh jadi rohnya gak Allah kembalikan lagi. Apakah kita mengira emang kita bilang besok saya mau tobat, kan belum tentu besok masih hidup ya jamaah. Makanya kalau mau tobat sekarang segera. Karena besok belum tentu milik kita. Apalagi Nabi berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah kami dimatikan. Semalam meninggal dunia kita dalam tanda petik, tidur, dicabut nyawanya, Allah masih kembalikan nyawa itu ada di kandung badan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa pakai untuk berbuat kebaikannya jemaah. Lalu perubahan dalam Al-Masih. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Allah membersihkanmu wahai Isa dari orang-orang kafir. Maknanya adalah Allah mengangkatmu ke langit, membersihkan engkau dari perilaku orang-orang kufur yang menjadikanmu sebagai Tuhan. Karena ada sebagian kepercayaan yang menjadikan Isa adalah Tuhan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sesuatu yang serupa dengan makhluk tidak layak menjadi Tuhan. Karena syaratnya harus sesuai dengan bagaimana ia menjadi Rabb. Maka kalau sama dengan makhluk tidak pantas jadi Tuhan. Ada kalimat laisa kamitslihi syai', tidak boleh serupa dengan sesuatu pun.
Yang namanya pencipta pasti berbeda dong dengan yang diciptakan. Dan gak akan pernah sama persis plek ketiplek. Dan Allah mengangkat Nabi Isa juga tujuannya adalah melepaskan Nabi Isa dari buruknya orang-orang kufar menyembah Nabi Isa. Hadirin, Nabi Isa itu adalah Nabi. Beliau adalah Rasul, utusan Allah. Beliau memberi risalah-risalah yang Allah telah tetapkan, Allah hadirkan sebagai amanah untuk beliau sampaikan. Itu Nabi Isa. Jadi kalau ada yang menganggapnya sebagai ilah, tidak diperkenankan kecuali mereka adalah orang-orang yang kufur, telah menganggap Nabi Isa sebagai ilah atau sesembahan. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atasnya orang-orang kafir sampai hari kiamat. Maknanya adalah Allah jadikan setelah itu sahabat-sahabat Nabi Isa berada di atas orang-orang kufur yang menjadikan Isa sebagai ilah. Di antara mereka ada yang berlebih-lebihan menyanjung Isa sampai menjadikannya sebagai sesembahan. Ada pula yang menganggap Isa adalah Allah. Ada pula yang menganggap Isa itu adalah anak Allah. Tapi yang tepat adalah Isa Nabiullah wa Rasulullah. Itu ya jemaah. Allah telah menyebutkan ucapan mereka itu dalam Al-Quran, membantah setiap ucapan-ucapan mereka yang menganggap ilah, lalu membantah bahwa Isa juga anaknya Allah. Akan tetapi mereka tetap tidak bergeming dalam keyakinan seperti itu sampai hampir 300 tahun. Sehingga Allah hadirkan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ada yang beriman kepada kerasulan Rasulullah SAW, tapi sebagian yang lain juga ada yang tetap mempercayai Isa adalah ilah. Padahal Nabiyyu wa Rasulullah, Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul utusan Allah. Begitu jemaah. Jadi kalau kita mau sama-sama belajar, Nabi Isa itu Nabiullah, Rasulullah. Nabi Isa ya Rasul utusan Allah, Nabi Isa juga Nabi utusan Allah. Jangan sampai ada di antara kita menjadikannya sebagai ilah. Karena Rabb kita Rabbuna wa Rabbukum Allah. Tuhan kita dan Tuhan kalian Allah. Zat pemilik langit dan bumi. Kenapa Allah gak kelihatan? Kenapa Allah gak menampakkan dirinya? Jawabannya Allahu Akbar. Karena Allah maha besar. Setiap kali sholat kita membacanya Allahu Akbar. Saking besarnya kita gak sampai bisa menyaksikan bagaimana Allah dan seterusnya. Kecuali nanti itu nikmat yang sangat utama yang Allah simpan untuk penghuni surga. Nikmat tertinggi adalah melihat Allah tanpa hijab. Bahkan Nabi Musa, ya Allah, hamba mau lihat engkau ya Allah. Nabi Allah Musa mau lihat Allah aja, Allah baru menampakkan sedikit cahayanya aja, gunung terbelah, Musa pingsan jemaah. Gak sanggup. Allahu Akbar. Apalagi kita. Itu sekelas Nabi Musa aja gak sanggup, apalagi kita. Ancaman bagi orang-orang kafir dengan azab di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kufur, fa u'adzibuhum 'adzaban syadida, maka kami siapkan mereka, kami akan azab mereka dengan azab yang sangat keras, azab yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Maksud diazab di dunia dan di akhirat, yang pertama, di antara orang-orang yang kufur kepada Allah, hidupnya tidak akan pernah tenang selama-lamanya sebelum mereka beriman kepada Allah. Tidak akan pernah tenang hidupnya selama-lamanya. Sekaya apapun, kecuali dia akan diombang-ambing dalam kebingungan karena tidak ada keimanannya kepada Allah. Dia merasa kaya, dia merasa terkenal, tapi bunuh diri. Dia merasa kaya, dia merasa terkenal, tapi dia melukai dirinya sendiri. Baru dibully sedikit, langsung tumbang. Padahal di antara ciri orang beriman itu adalah al-fa'lu, al-kalimatut thayyibah, orang yang selalu memandang optimis dalam setiap keadaan.
Sebagaimana Nabi mengungkapkan itu dalam hadis Muslim di hadapan sahabat-sahabat Rasul. Bukankah orang beriman itu dicaci tidak akan pernah tumbang, dipuji juga tidak akan pernah membuatnya terbang melayang? Kan orang beriman begitu hadirin. Dia dicaci, gak akan tumbang. Silahkan bully, silahkan komen-komen yang buruk, silahkan komentar dengan jari-jari kalian, komentar yang sangat pedas, dipersilahkan, diperkenankan. Tapi sedikit pun gak akan pernah membuat orang yang beriman itu tumbang. Sedikit pun insya Allah tidak akan. Tapi justru malah membuat orang beriman semakin yakin kepada Allah tentang kebenaran yang sedang dalam genggaman, dalam dekapan, diamalkan. Selalu ada pro kontra, yang baik ada pro kontranya, yang buruk apalagi. Tapi selama mereka mengamalkan sesuai dengan yang Allah perintahkan, apa fungsinya manusia mencela mereka? Kenapa harus dikhawatirkan celaan manusia? Sedangkan Allah Rabbul Alamin meridhoi kita kalau benar yang dilakukan adalah sebuah kebaikan. Dan apa gunanya Anda dipuji semua manusia kalau Allah membenci Anda? Makanya kalimat fid dunya wal akhirah, kami azab mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia sudah dapat hal yang sangat menyedihkan. Orang kaya jemaah, kalau hatinya gak punya Allah, gak ada rasa syukur kepada Allah, mau sebanyak apapun tetap akan merasa kurang. Sebagaimana Nabi sabdakan, kata Nabi, kalau kalian tidak pernah merasa puas, memiliki kalian semua gunung berupa emas, maka kalian akan mencari gunung emas yang kedua. Kalian pun sudah punya gunung emas yang kedua, tidak pernah puas kalian akan mencari gunung emas yang ketiga. Terus begitu sampai maut memisahkan kalian dari kecintaan kalian kepada dunia. Makanya kata Nabi, umat-umat akhir zaman nanti akan terjangkit suatu penyakit. Penyakit itu dinamakan wahan. Apa wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Penyakit wahan itu terdiri dari dua spesifik. Yang pertama, teramat sangat mencintai dunia. Yang kedua, dan takut akan kematian. Itu penyakit wahan. Coba direfleksikan ke diri sendiri. Apakah kita jatuh kepada penyakit wahan? Apa tuh penyakitnya? Penyakit yang dimana teramat mencintai dunia, gila pujian, gila penghormatan, tergila-gila akan harta, obsesinya selalu tentang amal dunia semata tanpa pernah memperhatikan amal ini berimpact untuk akhirat kita. Loh, tapi kan muslim harus mencari rezekinya, betul. Tunggangi rezekinya untuk cari ridho Allah. Tapi kan boleh kaya, betul. Sayyidina Utsman itu kaya, triliuner bahkan. Tapi kan hartanya ditunggangi untuk cari ridhonya Allah. Maksudnya yang jangan sampai terjadi di tengah-tengah kita adalah obsesinya dunia dan hanya ditumpuk-tumpuk aja tanpa pernah mau ditunggangi mengejar ridhonya Allah untuk mengejar negeri akhirat. Yang paling baik idealnya adalah menunggangi negeri akhirat, menunggangi dunia untuk meraih negeri akhirat. Karena bahayanya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan pernah merasa tenang hidupnya, diazab oleh Allah di dunia, bahkan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin. Dan kata Allah, tidak ada penolong bagi mereka seorang pun atas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Beriman kepada Allah mulai hari ini, besok, dan seterusnya. Semoga istiqomah sampai husnul khatimah. Wa amma ladina amanu, ni jamaah, kunci kalau seseorang mau dapat pahala yang sangat besar. Walladzina amanu, yang pertama hendaknya mereka beriman. Wa amilus salihat, dan hendaknya mereka memperbanyak amal salih.
fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan pahala-pahala kepada mereka. Fayuwaffihim ujurahum, Allah sempurnakan pahala-pahala atas mereka. Syaratnya iman lalu beramal salih. Nah, kedua ini nih satu kesatuan yang jangan dipisahkan. Jangan cuma beriman tapi enggan beramal salih, tapi jangan sekedar beramal salih tanpa beriman. Amal salih kan gak cukup, harus itiba. Itiba itu masuk kategori amal salih. Barang siapa yang beramal salih, niscaya dia dengan amal salihnya memperhatikan gimana Rasulnya menteladani buat dia. Jadi iman amal salih itu satu paket. Contoh, ada fulan ini gak beriman tapi dia beramal salih. Amal salihnya diterima atau enggak? Tidak. Contoh, fulan ini nih kufur tapi amal salihnya banyak. Sedekah buat masjid, sedekah buat pondok, sedekah buat bangun pesantren, sedekah buat bangun sekolah, sedekah aspal jalanan kampung, sedekah ini dan itu. Tapi ya jemaah, ini gak beriman sama Allah. Maka amal baiknya itu hanya dapat terima kasih dari manusia, tapi menurut kacamata Allah haba'an mansura, dijadikan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan, gak dapat apa-apa. Makanya kalau dia beriman lalu beramal salih baru diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, dia beriman nih, dia mengaku iman, KTP-nya apa mas? Muslim? Sholat gak? Enggak. Puasa Ramadan enggak? Enggak. Ngapain sih puasa Ramadan? Rajin banget, gak usah lah. Hadirin, maka apa yang diucapkannya barusan dengan menolak terang-terangan syariat Islam itu berpotensi membatalkan syahadat yang diikrarkan sama dia. Sebagaimana dalam bahasan kita 10 pembatal syahadat. Di antara 10 itu antara lain adalah menolak syariat, mengejek kaum muslimin, membela orang-orang yang justru pendapat-pendapatnya itu berseberangan dengan syariat Allah. Itu bisa membatalkan syahadatnya nih. Bahkan dia jahdan, bukan takasulan, jahdan. Terang-terangan, gak ada sholat. Apa sih sholat? Kamu tuh jengkang-jengking gak jelas deh. Ngapain? Mending gak usah sholat. Hidupnya juga. Nah, yang jahdan, orang-orang yang terang-terangan menolak sholat dengan begitu kerasnya, maka dia akan terlempar dari ikrar syahadatnya. Dan dia harus mengulangi syahadatnya karena itu berpotensi batalin syahadat dia jemaah. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Siapa saja mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kehidupan akhirat, tidak meyakini adanya hari kiamat, tidak meyakini Allah sebagai Rabb, tidak meneladani apa yang Nabi SAW utarakan, dan mereka hidup hanya untuk dunia, dan di akhirat mereka tidak akan dapat apa-apa dan tidak ada yang bisa menolong bagi mereka, dan Allah membenci kepada orang-orang yang zalim. Ayat berikutnya, dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikianlah kami Allah bacakan kepadamu wahai Muhammad sebagian ayat-ayat yang penuh dengan hikmah untuk menjadi peringatan kita semua. Di antaranya kisahnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Quran itu isinya kisah-kisah. Kenapa kok banyak kalau diceritain orang tuh lebih gampang ingat? Karena emang Al-Quran aja turun isinya kisah-kisah. Jamaah bayangkan ya jamaah, ini yang ditakutkan ya. Allah itu kan menghindari, mengangkat Nabi Isa. Allah itu kan mengangkat Nabi Isa untuk menghindari daripada perilaku-perilaku pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Untuk semakin, mohon maaf dalam tanda petik, fanatik buta kepada Isa sampai-sampai menjadikan Isa sebagai Tuhan. Langkah preventif, langkah pencegahan atas fanatiknya seseorang terhadap selain Allah dan Rasulnya harus dicegah. Karena bahaya. Contoh, orang fanatik kepada komunitasnya. Orang fanatik kepada organisasinya. Sebenarnya langkah ini daripada apa yang Allah telah ajarkan. Allah mengangkat Nabi Isa supaya
terhindar dari fanatik butanya pengikut-pengikut Isa yang menjadikannya sebagai Tuhan, itu harus diambil pelajaran. Boleh berorganisasi nggak jamaah? Boleh. Boleh berkomunitas nggak jamaah? Boleh. Tapi saat menjadikan itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, ada bermasalah dalam perihal akidah. Mohon maaf. Gimana bisa kok selain Allah dan Rasulnya lebih diagungkan? Padahal yang harusnya diagungkan hanya Allah dan Rasulnya. Maka coba jamaah, coba diluruskan lagi niatnya, dikawal lagi niatnya. Sebenarnya kita ngajak orang tuh kepada siapa? Coba dicek lagi. Apakah kita mengajak orang untuk menuju kepada kita, kelompok kita, atau gimana nih? Kita ngajak orang menuju siapa? Atau kita ngajak orang menuju Allah? Kita ngajak orang kembali kepada Rasulullah SAW. Allah tahu, ini kayaknya udah mau fanatik buta. Ini mau menjadikan ilah nih. Diangkat sama Allah. Salah satunya hikmahnya, agar Nabi Isa terlepas dari penyembahan-penyembahan itu. Yang mereka prasangkakan itu adalah Isa, bukan Isa. Allah udah bagi tahu adalah wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakinna syubbiha lahum. Yang mereka salib bukan Isa, yang mereka bunuh juga bukan Isa. Walakin akan tetapi syubbiha lahum, yang diserupakan, mirip dengan Isa. Isa kami angkat. Hadirin, Allah mengajarkan juga pada kita hikmahnya, hati-hati daripada fanatik buta yang akhirnya membuat Allah dan Rasulnya tersingkirkan dalam hati. Yang ada dalam hati malah selain Allah dan Rasulnya. Sampai muncul kalimat-kalimat yang mohon maaf, kelompok saya. Mohon maaf, pokoknya ini yang terbaik. Sekali lagi ya jemaah, berorganisasi boleh, berkomunitas boleh. Bukannya nggak boleh, boleh. Akan tetapi fanatik buta terhadap selain Allah dan Rasulnya, itu yang membuat kekeliruan akan datang dalam diri seseorang. Yang membahayakan akidahnya tentu saja iya. Karena gak boleh kan orang fanatik selain kepada Allah dan Rasulnya saja. Maksudnya gak boleh orang fanatik kepada selain Allah dan Rasulnya. Akan tetapi dia harus hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Jadi kita nyampaikan ilmu tujuannya ikhlas. Saya yakin betul jamaah dengan kalimatnya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Masih ingat kalimatnya Imam Malik bin Anas? Makana lillahi baqiyya. Apa-apa yang karena Allah, ikhlas karena Allah, pasti akan kekal abadi selama-lamanya. Organisasi yang hari ini besar dampaknya untuk Indonesia, tentu itu semua atas keikhlasan pendiri-pendirinya. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu karena keikhlasan pendiri-pendirinya. Namun yang harus sama-sama ayo kita luruskan kembali, tentu ini menjadi kendaraan. Pun kalau mau berdakwah lewat kendaraan tersebut silakan. Pun kalau lewat kendaraan yang lain silakan. Tapi jangan sampai menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi tersingkirkan karena faktor fanatik buta kepada selain Allah dan Rasulnya. Karena sebagaimana kami juga sekolah di pondok pesantrennya Mbah Dahlan, kami selalu diajarkan bahwasanya ini wasilah, ini gerakan dakwah yang kalaulah kalian itu mau melewati sini silakan, pun tidak mengapa. Yang penting tujuannya adalah mengajak orang kembali ke jalan Allah. Karena pada saat itu gempuran-gempuran penjajah itu sangat masif luar biasa. Mbah Dahlan punya strategi gimana kita punya pendidikan yang menyamai kualitas pendidikan mereka. Lahirlah sekolah kami, Quake School Muhammadiyah Muallimin Yogyakarta, 6 tahun pendidikan yang indah luar biasa. Tujuannya supaya menyamai pendidikan penjajah pada zaman itu.
Sehingga kalau mereka punya kualitas yang the best, kita juga harus punya yang sama. Kan kita berlomba nggak boleh dengan hal yang sangat jauh berbeda. Kalau mereka berlomba dalam bab pendidikan, kita berlomba dalam bab pendidikan. Kalau mereka punya karya, balasnya juga dengan karya. Mbah Dahlan tuh visioner banget. Beliau juga nggak mau ini dijadikan sebagaimana nanti orang malah menepis Allah dan Rasulnya. Beliau juga nggak mau. Karena kan apa yang beliau sering ucapkan dalam ke beberapa pertemuan kan purification. Apa purification? Pemurnian kan? Memurnikan tauhid. Yang dulu bau-bau syirik itu muncul, Mbah Dahlan bilang jangan berbuat syirik. Mbah Hashim bilang jangan sampai berbuat syirik. Kan itu sebagaimana Allahu Akbar walillahilhamd. Allah menginginkan lewat tangan beliau kebaikan-kebaikan semakin berpendar. Tapi harus dicatat baik-baik jemaah, tujuan satu, Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jemaah. Jangan sampai seperti kaumnya Nabi Isa, fanatik buta kepada Nabi Isa, sampai-sampai menganggap Isa adalah Tuhan. Karena awalnya waktu orang-orang saleh zamannya itu hidup, tolong dong kasih nama di sini, gitu jamaah. Akhirnya dijadikan nama orang saleh sebagai jalan. Generasi cucunya dibilangin, jangan nama doang, nggak cukup kali. Kalau bisa selain nama hadirkan juga ya. Selain nama hadirkan juga coba gambar-gambarnya. Akhirnya mereka mulai menghadirkan gambar-gambarnya. Generasi canggahnya dibilangin jangan gambar doang dong. Jangan gambar doang. Kalau bisa kasih juga patung-patungnya. Akhirnya mereka menjadikan patung-patungnya. Ya'ud. Terus apa lagi? Nasr. Yakut. Dan segala macam nama-namanya itu. Lalu setelah sudah jadi patung, generasi berikutnya, kalau tadi generasi cicit canggah, generasi berikutnya itu disampaikan sembah deh dia. Sembah. Itu kan tipu muslihat syaitan jemaah. Awal-awalnya kasih nama, gambar, patung, habis patung disuruh nyembah. Akhirnya disembahlah patung-patung itu menjadi berhala, padahal dulunya mereka adalah orang-orang salih. Itu kisah-kisah yang dihadirkan dalam Al-Quran. Next, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini ayat mengingatkan kepada kita untuk wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu hanya satu, yakni Allah. Jangan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan ya jemaah. Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Dan jangan juga sampai Anda mengesampingkan Allah sehingga dalam hati Anda itu full kecintaan kepada selain Allah. Jangan juga. Karena kecintaan kita itu hanya boleh kepada kecintaan berlebihannya kita. Maksudnya kecintaan yang amat sangat begitu dalamnya hanya diperkenankan kepada dua pihak. Sebagaimana kata Nabi, Allah wa rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya yang paling boleh dia cintai berlebih, selain daripada keduanya tidak diperkenankan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bijaksana. Dia bijaksana dalam bersikap, bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam berorganisasi, bijaksana dalam berkomunitas, sehingga semuanya hanyalah menjadi wasilah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai sini kajian kita. Buat sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih banyak sudah membersamai. Semoga kita yang sama-sama belajar di pagi ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan buat sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Masih terbuka peluang untuk ikut lantai 3 Masjid Muhammad Al-Fatih di dak beton panel. Per 1 meternya adalah Rp410.000. Buat teman-teman yang mau ikut bisa tap link di bio. Niatkan untuk atas nama siapa, semoga Allah memudahkan. Barakallahu fikum. Silakan Mas Adi. Libur Mas Adi. Oh masuk. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Mentadaburi ayat Ali Imran 55 yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang pengikutmu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Mentadaburi ayat 55 Ali Imran di atas yang menjadi pertanyaan, apakah Nabi Isa sampai hari kiamat masih hidup di surga dan sebelum hari kiamat nanti menyempurnakan ajaran dulu Nabi Isa ke ajaran Nabi Muhammad SAW? Gitu. Jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah memuliakan Mas Adi sekolah kebesaran seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Apakah Nabi Isa akan dijaga Allah sampai hari kiamat hingga Allah turunkan? Jawabannya tentu saja iya. Lalu bagaimana Nabi Isa tentang dan sungguh kami akan beri keputusan dari apa yang mereka perselisihkan. Itu tadi yang saya ceritain. Mereka berselisih, ada yang beriman, ada yang menjadikan Isa sebagai anaknya Tuhan atau sebagai Tuhan. Nah, keluarlah dari perselisihan itu Allah angkat Nabi Isa supaya tidak dijadikan sebagai Tuhan. Kalau dalam bahasa hari ini, keluarlah dari apa yang diperselisihkan. Ada yang fanatiknya kepada tadi yang kami bilang kobilahnya lah, atau fanatiknya kepada komunitasnya lah, atau fanatiknya kepada hal-hal selain Allah dan Rasulnya. Allah mengingatkan kepada kita, jangan terjadi hal-hal yang seperti itu kecuali Allah wa rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Kalau kalian mau sangat mencintai, hanya boleh sangat mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Mimma siwahuma, gak boleh kepada selain keduanya. Makanya ayat itu dengan tegas mengatakan akan Allah buat mereka keluar dari apa yang mereka perselisihkan. Lalu bagaimana nanti di akhir zaman Nabi Isa diturunkan? Jawabannya iya, sebagaimana dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulullah, Rasul membagi tahu kepada kita sebagai umatnya, kelak akhir zaman Nabi Isa turun ke langit dunia, Nabi Isa turun ke bumi. Tujuannya adalah untuk membunuh babi, membunuh dajjal. Begitu Mas Adi, barakallahu. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Gak ada? Baik, kalau gak ada pertanyaan, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Tap link di bio kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.